Malam ini, saya akan membawakan kisah nyata dari sebuah gunung kecil di Bandung. Gunung yang sering dianggap aman, padahal menyimpan catatan hilangnya para pendaki yang tidak pernah dijelaskan hingga sekarang. Dari kesaksian warga, relawan, sampai pendaki yang selamat, semua mengarah ke satu tempat yang mereka sebut Lembur Nyasap. Inilah kisah nyata hilangnya pendaki di Gunung Manglayang. Gunung Manglayang. Tingginya tidak seberapa, hanya sekitar 1.800 mdpl. Banyak orang menganggap ini gunung untuk melatih fisik ringan. Tapi sejak era 90-an, Basecamp Manglayang mencatat beberapa kejadian aneh, terutama di jalur Baru Bereum, Batu Kuda, dan Cilengkrang. Salah satu kejadian yang paling sering dibicarakan terjadi pada akhir tahun 90-an. Seorang mahasiswa dari Bandung naik bersama dua temannya. Mereka bertiga berjalan berurutan. Korban berada di paling belakang, namun dalam hitungan menit, saat temannya menoleh ke belakang, dia sudah tidak ada suara teriakan, tidak ada bunyi ranting patah, hilang begitu saja. Kejadiannya terjadi di akhir tahun 90-an. 3 mahasiswa Bandung, mereka bertiga adalah Ahmad, Dani, dan Roni. Mereka sudah saling kenal sejak SMA, dan biasanya kalau hiking, mereka bercanda terus. Tapi pendakian ke Gunung Manglayang kali ini terasa aneh sejak awal. Mereka tiba di jalur Baru Bereum sore hari. Cuaca mendung, kabut mulai tipis tapi terasa berat, seperti menahan sesuatu. Saat Ahmad sedang merapatkan shoulder strap tasnya, tiba-tiba ada suara langkah cepat dari dalam hutan. Ada orangkah?" kata Dani sambil melihat ke semak. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara ranting patah. Lalu hening. Roni yang biasanya paling cerewet tiba-tiba diam. "Ayo lanjut aja, bentar lagi gelap," katanya pendek. Biasanya dia bercanda, tapi sore itu wajahnya serius, seolah waktu tidak memberi izin untuk menunggu. Perjalanan yang terasa lebih jauh dari seharusnya. Mereka naik terus, melewati pos-pos yang seharusnya mudah dikenali. Tapi entah kenapa, jalur terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Padahal Dani sudah 2 kali naik Manglayang. "Perasaan pos ini harusnya sudah lewat, deh," ujar Dani. Nggak ada satupun dari mereka yang menjawab. Hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga. Cuma ada daun kering yang sesekali jatuh, tapi tidak pernah terlihat. Dari mana asalnya malam mulai turun. Mereka menyalakan headlamp. Saat Ahmad berjalan paling depan, ia menoleh ke belakang. Dan ia melihat cahaya kecil di kejauhan, seperti headlamp seseorang yang mengintip dari balik pohon. "Dan ada orang nyusul?" tanya Ahmad. Dani menoleh. Cahayanya hilang. Mungkin refleksi," kata Dani, padahal suaranya ragu. Tapi Roni langsung mempercepat langkah. "Ayo jalan, jangan berhenti, jangan lihat belakang." Ahmad dan Dani saling pandang. "Kamu kenapa sih, Ron?" tanya Dani. Roni tidak menjawab. Mereka sampai di sebuah dataran yang cukup luas, tempat pendaki biasa mendirikan tenda. Tapi yang janggal adalah tidak ada satupun tenda lain, padahal akhir pekan. "Sepi banget ya," kata Ahmad sambil membuka karier. Dani mengangguk. "Biasanya rame, padahal aneh." Sementara mereka mulai memasang tenda, Roni berdiri mematung di tepi hutan, menghadap gelap, tidak berkata apa-apa. Ahmad mendekat. "Ron, lu kenapa?" Roni pelan menjawab. "Dari tadi ada yang ngikutin." "Orang?" "Bukan." Roni tidak menoleh, hanya berbisik. Dia nyengir Matt dari belakang pohon. Jam 2 pagi, mulai Roni menghilang malam berjalan aneh. Ahmad tidak bisa tidur.
suara daun kering terdengar seperti seseorang berjalan pelan mengitari tenda mereka. Danny juga terbangun. "Mad, dari tadi kayak ada orang jalan di luar," bisiknya. Keduanya ketakutan. Mereka tunggu sampai suara itu hilang, tapi justru makin dekat, lalu berhenti tepat di depan tenda kain tenda seperti disentuh dari luar. Pelan, seperti jari, Ahmad pun menahan napas, dan Henning. Lalu tiba-tiba, suara resleting tenda mereka. Ahmad langsung duduk kaget. "Roni!" teriak Danny. Tidak ada sahutan. 2 detik kemudian mereka sadar. Resleting itu dibuka dari dalam tenda kedua tenda Roni. Mereka keluar dengan senter. Tenda Roni terbuka. Sleeping bag-nya kosong. Tasnya masih di dalam. Roni tidak ada. Ahmad berteriak, "Roni!" Hutan tidak menjawab. Danny memegang kepala. "Gila, dia kemana? Orang dia tidur barusan." Ahmad berjalan 5 langkah ke arah hutan, lalu berhenti. Ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki. Hanya 1. Bukan jejak 3 orang. Bukan jejak Roni yang pergi biasa, tapi jejak kaki telanjang, besar. Arah masuk ke hutan. Danny gemetar. "Matt, itu bukan jejak kita." "Ron, lu dibawa apa?" Hutan gelap di depan mereka terasa seperti mulut raksasa yang mengunyah suara. Disitulah mereka sadar, Roni hilang, dan sesuatu yang mengikuti sejak sore akhirnya mengambilnya. Kabut turun pelan, menutup semua sudut hutan. Ahmad dan Danny berdiri di depan tenda. Roni yang kosong, bingung antara harus berani mencari, atau tetap dia menjaga keselamatan mereka sendiri. Danny mengusap wajahnya sambil gemetar. "Matt, gua nggak percaya ini. Dia tidur barusan. Masa tiba-tiba hilang gitu aja?" Ahmad menunduk, menatap jejak kaki telanjang di tanah. Jejak itu mengarah ke hutan yang gelap, pekat, seolah menunggu siapapun yang berani mendekat. "Ini bukan jejak Roni," kata Ahmad pelan. Danny menelan ludah. "Terus dia dibawa. Siapa?" Mereka pun mulai mencari, tapi hutan menjawab. Lain Ahmad mengarahkan headlamp ke hutan. "Roni, jawab kalau dengar." Danny ikut berteriak, "Roni!" Dedaunan yang jatuh seperti suara bisikan. Angin tidak ada, tapi hawa dingin justru semakin tajam. Ahmad maju 2 langkah ke hutan. "Ron, jangan bercanda. Ini bukan waktunya." Danny memegang bahu Ahmad. "Matt, jangan jauh-jauh. Kita cari sekitar sini dulu." Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara samar. "Matt!" Ahmad langsung menegang. Itu suara yang mirip Roni, tapi terlalu pelan dan terlalu serak. Sepertinya itu bukan suara Roni.